Sudah bisa diklik. Diklik Bu. Diklik lalu share. Nah, ini kalau kayak gini berarti tampilannya seperti itu, Bu. Di mana? Di komputernya Koas. Anyway, tapi kalau saya nyoba waktu di mana Bu, di HP itu biasanya ada dua Bu. Jadi saya contohnya, jadi ada pembicara sama. Kok stop sharing? Apa sharing with Google, sharing window ya? Ini kan Ibu tadi baca slideshow ya Bu. Ini memang saya kurang tahu kelap-kelip seperti ini. Biasanya anu. Tapi di komputernya mahasiswanya enggak. Masa? Iya. Tapi tak stop showing jadi anu bisa. Oh itu bisa Bu. Stop showing ya. Jadi tak pakai isi. Udah mulai. Pakai ini dulu ya, sebelum pakai slide biasa dulu ya. Nanti pakai yang mana ini dulu. Mana yang tadi harus masuknya mana dulu? Kalau kembali ke slide yang pakainya yang mana yang pakai slide yang apa ya Bu? Tampilan peserta. Tampilan peserta. Oh ini Bu, pencet Chrome saja Bu. Ini ya. Sebelum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita mulai kuliah yang kedua untuk saya ya. Minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai gangguan skizofrenia. Nanti sekalian untuk slide-nya saya email untuk yang dua-duanya hari ini ya, yang sekarang. Sore ini saya akan menyampaikan mengenai gangguan afektif, di mana gangguan afektif itu berbicara mengenai depresi, mengenai manik, hipomanik, seperti itu. Sehingga depresi pun nanti akan bisa belajar apakah depresinya itu unipolar atau depresi yang bipolar. Pembelajarannya, pembagian diagnosis juga berbeda antara yang panduan pakai PPDGC3 atau ICD dan yang DSM. Yang harus, kalau orang dikatakan jangan berpikir bahwa depresi itu mesti suatu gangguan, bisa merupakan suatu gangguan, tapi juga hanya bisa saja. Orang yang mengalami cemas pun, cemas tidak selalu gangguan, bisa hanya merupakan respon. Yang harus mengerti bahwa itu yang berupa gangguan ataupun respon, maka harus diperhatikan mengenai perubahan fungsinya. Kalau seorang mengalami suatu kondisi depresi dan terjadi perubahan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 fungsi ya kalau nggak salah, disabilitas yang muncul, impairment-nya, maka baru dikatakan seseorang itu mengalami suatu gangguan. Tapi kalau misalnya orang mengalami cemas atau depresi dan dia masih tetap beraktivitas baik dalam kesehariannya, berfungsi baik sebagai perannya dia, dengan baik, sosialisasinya juga baik, maka cemas ataupun depresi yang terjadi belum suatu gangguan, tetapi respon normal yang bisa terjadi pada seseorang. Mohon maaf dokter, share screen-nya belum muncul. Ya emang belum tak munculkan. Oh, baik dok. Memang belum saya tampilkan karena belum masuk ke materi utamanya ya.
Jadi Anda harus paham dasar itu dulu. Orang mengatakan depresi belum tentu dia sakit. Seorang normal apabila mengalami suatu kehilangan, apakah yang dimaksud kehilangan itu yang nyata ataupun tidak nyata, maka kalau ada depresi belum tentu dia gangguan. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau terjadi perubahan fungsi baru dikatakan seorang mengalami gangguan. Nah, sore ini kita akan belajar mengenai gangguan depresi, gangguan manik, ataupun campuran yang terjadi pada orang dengan gangguan afektif bipolar, gitu ya. Sepertinya belum, Bu. Jadi sebelum share screen itu Chrome-nya dulu. Oh iya. Presentasikan Oh, iya. sekali. Jadi setiap mau presentasi Harus pakai Chrome ya. Jendela dulu. Nah, terus baru diklik materi yang akan Ibu sharekan. Itu Terus ini tuh bentar. Nah, ini sampel, Bu. Masuk ya. Langsung saja. Sampel. Ini stop sharingnya harus di close. Oh, kalau stop sharing artinya Bu, apa ininya di close. Ini berarti Jadi nggak bisa diklik stop sharing, Bu. Stop showing ya kudunya ya. Iya. Coba saya Bu di nah naik lagi, Bu. Ini ya. Enggak, Bu, di atas ini kok katanya tadi. Nah, ini, Bu. Presentasikan sekarang. Jendela. Nah, di sini. Ini tuh Di share. Kalau Ibu stop dari nanti dia ini. kalau Dan bisa kayak gini nanti nggak terlalu kelapa. Klik ya di situ ya. Di sini tidak. Oh iya, lebih baik di unshow saja. Di unshow saja. Nggak usah. Monggo, Mas. Di unshow. Kenapa ya nggak sedot ya? Ini aja, Bu, di. Nah, gitu aja. Udah kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke materi mengenai gangguan bipolar atau gangguan afektif bipolar. Di mana dalam belajar ini kita akan mengetahui apakah sebenarnya gangguan bipolar, kemudian kita bisa mengetahui angka kejadian gangguan bipolar. Seorang gangguan bipolar itu sebetulnya keadaan moodnya seperti apa, sehingga kita mampu menjelaskan perjalanan dari gangguan bipolar tersebut. Gangguan bipolar adalah suatu gangguan otak ditandai dengan gangguan pada mood atau suasana perasaan. Proses berpikir entak dan sifatnya episodik, rekuren atau berulang, serta perjalanannya seumur hidup. Jika kalau kita beberapa hari yang lalu mengenai pelajaran gangguan schizofren, perbedaannya adalah proses pikirnya, tapi justru terbelah. Sedangkan pada gangguan bipolar yang terganggu adalah moodnya, sedangkan proses pikirnya relatif kira begitu ya. Mengalami perubahan mood yang sifatnya dramatis atau mungkin swing ya, berubah-ubah. Bisa suatu saat dia dalam kondisi manik atau suatu saat dalam kondisi menurun yaitu depresif. Perubahan mood ini disertai dengan perubahan energi dan perilaku.
Kalau moodnya meningkat, tentu meningkat. Perilakunya juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Pada orang normal dengan mood yang disebut kondisi normal atau iklim, ini bisa terjadi pada orang yang mengalami gangguan bipolar. Sehingga pada seorang gangguan bipolar, di mana dia berada dalam mood yang ekstrim, maka dikatakan bahwa orang ini bukan berarti sembuh, tapi memang suatu periode atau episode seorang gangguan bipolar yang harus dilalui. Seperti itu. Pada kondisi atau periode mood yang ekstrim ini, risiko mengalami, jadi justru pada saat moodnya ekstrim, maka dia akan mudah mengaku apakah dia bisa menjadi manik atau bisa menjadi depresi atau hipomanik ataupun campuran. Istilah bipolar ini ada kata yaitu pasien mengalami perpindahan antara dua spektrum emosi yang berlawanan. Apakah itu depresi ataupun manik ya. Prevalensi untuk gangguan bipolar di sini karena menggunakan DSM keempat TR maupun yang terbaru adalah DSM kelima, maka prevalensi dibagi gangguan bipolar itu ada gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Di mana prevalensi bipolar 1 itu 1%, bipolar 2 4%. Ternyata lebih tinggi ya. Angka bunuh diri untuk gangguan bipolar itu cukup tinggi. 15-20% dari mereka yang mengalami gangguan bipolar. Insidens gambaran psikotik pada seorang gangguan bipolar adalah 47% sampai 75%. Kemudian rasio lelaki dengan perempuan untuk bipolar 1, maka laki dan perempuan perbandingannya 1:1. Sedangkan pada tipe 2, lelaki dan perempuan ternyata 1:2. Perempuan lebih tinggi angka kejadiannya dibandingkan yang laki-laki. Riwayat keluarga yang mengalami gangguan bipolar, maka angka kejadiannya akan lebih tinggi, 60-65%. Sehingga penting pada saat Anda wawancara mengetahui riwayat keluarga seorang gangguan bipolar. Kemudian kelompok yang mempunyai pendidikan dan sosial ekonomi, angka kejadian bipolarnya cukup tinggi, sehingga seolah-olah dibandingkan dengan orang dengan gangguan skizofren, kalau gangguan skizofren itu strata ekonominya memang banyak pada orang-orang dengan sosial ekonomi yang kurang. Tapi kalau bukan berarti tapi sosial ekonomi tinggi tidak terjadi, bisa terjadi, tapi angka kejadiannya akan lebih rendah. Sedangkan pada yang bipolar, justru pada edukasi atau pendidikan dan sosial ekonomi tinggi mereka lebih tinggi. Pada episode pertama, pada saat pertama kali mengalami gangguan, pada pasien laki-laki seringkali yang terjadi adalah mani. Jadi kalau seorang laki-laki pertama kali sakit mengalami gangguan afektif, biasanya angka kejadiannya lebih tinggi dengan kondisi manik. Tapi kalau seorang perempuan, maka pertama kali biasanya yang munculnya adalah depresif. Rata-rata episode selama kehidupan adalah 7-9 kali. Jadi Anda bayangkan kalau itu setiap tahun sekali, kalau 7-9 kali berarti berapa tahun dia perjalanan untuk sakitnya.
Kemudian usia awitan. Usia awitan seorang afektif bipolar itu berkisar antara 15 sampai 24 tahun. Jadi mungkin mirip dengan yang skizofren ya, tetap dewasa muda. Rata-rata usia yang mengalami gangguan adalah 20 tahun. Pada gangguan bipolar ini awitan masa anak dan remaja cukup sering. Saya kalau di skizofren itu memang ada sih angka awitannya itu pada anak yang termuda yang saya temui itu adalah usia SD kelas 2 ya. SD kelas 2 sekitar dari 7 tahun, 8 tahun. Waktu pencapaian kesembuhan pada rata-ratanya kalau seorang mengalami gangguan depresi 9 minggu, kalau manik 5 minggu, sedangkan campuran sampai 14 minggu. Jadi kalau ternyata pada depresi dan campuran penyembuhannya lebih lama dibandingkan pada manik. Kalau manik lebih cepat menjadi baik. Kondisi afektif ini bisa muncul sejak bayi, ditandai dengan siklus yang sangat cepat, rasa marah yang kuat, menentang, irritable, hiperaktivitas yang ringan tapi derajatnya. Pada usia 60 tahun ke atas, gangguan afektif ini bisa terjadi, tetapi biasanya akibat dari kondisi medis umum yang melatar belakangi. Jadi karena ada penyakit fisik yang mendasari, maka muncullah gangguan afektif. Ini untuk pada usia yang lebih dari 60 tahun. Jadi memang pada gangguan afektif ini bisa terjadi karena penyakit-penyakit lain yang mendasari. Tadi yang saya katakan bahwa 5 episode mood pada gangguan bipolar. Orang yang terdiagnosis atau sudah didiagnosis gangguan bipolar, maka dalam perjalanannya tadi dikatakan moodnya terganggu. Apa yang dialami? Suasana perasaan itu bisa mengalami kondisi depresi. Awitan pertama kalau dia perempuan biasanya begitu. Meskipun bisa juga, tapi pertama kali pada umumnya kalau perempuan depresi, sedangkan pada laki-laki biasanya manik. Seorang perempuan mengalami depresi, dikatakan dia menjadi afektif bipolar, maka setelah perjalanan itu bukan hanya sekali. Kalau baru sekali depresi, kita mengatakannya belum afektif bipolar, tapi masih mengatakan misalnya gangguan depresi mayor, atau mungkin depresi berat dengan gejala atau depresi yang ringan, atau depresi sedang dengan gejala somatik misalnya seperti itu. Manik, kalau seorang mengalami pertama kali dia manik, kalau itu kita menggunakan panduan DSM, meskipun baru pertama kali dia manik, sudah bisa dikatakan dia mengalami gangguan afektif bipolar. Berbeda dengan depresi. Karena kalau dia manik, maka berikutnya itu bisa depresi, bisa manik lagi, nggak masalah. Tetap dia afektif bipolar. Tapi kalau dia depresi pertama, maka dia datang lagi dengan depresi, kita belum bisa mengatakan dia afektif bipolar. Tapi biasanya kalau perjalanan itu sudah 3 kali kambuh, maka biasanya perjalanan itu baru bisa dikatakan dia afektif bipolar. Kemudian seorang yang depresi ataupun manik, dalam satu episode sudah dilalui, misalnya kalau depresi tadi bisa sampai 9 minggu, kalau manik bisa sampai 5 minggu, katakanlah dia menjadi baik, maka eutim misalnya pada saat kambuh tertentu dia munculnya belum tentu manik lagi atau depresi lagi, bisa menjadi campuran, bisa menjadi hipomani, atau mungkin manik lagi seperti itu. Perjalanan depresi, campuran eutim, hipomani, dan manik ini adalah suatu keadaan suasana perasaan pada gangguan bipolar yang memang bisa atau harus dialami oleh seorang afektif tadi. Kalau dia mencapai kondisi mood yang eutim, itu bukan berarti dia sembuh, tetapi adalah suatu episode yang harus dilalui seorang afektif bipolar. Pengobatan yang dilakukan tujuannya untuk mencapai mood yang eutim.
Dan dikatakan mood eutim ini sangat rentan untuk mengalami kekambuhan. Orang dengan gangguan afektif yang terganggu adalah utamanya mood-nya, di mana mood ini bisa nanti manik atau depresi, diikuti oleh energi dan kognitifnya. Di mana kognitif di sini pikirannya, misalnya kalau dia seorang manik mengikuti moodnya tadi, dia menjadi sangat percaya diri, sangat kuat konsentrasinya, pikirannya itu beraneka ragam, berpindah dari satu bentuk pikiran ke bentuk pikiran yang lainnya yang sangat cepat karena produksinya banyak sekali. Punya rencana gagasan yang sangat banyak beraneka ragam yang muncul dalam waktu bersamaan. Kemudian orang-orang dengan gangguan manik ini tadi, dengan pikiran yang meningkat tadi, yang mengikuti suasana perasaan tadi, apabila malam hari ini bekerja terus pikiran ini, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia akan melakukan ide-idenya itu tadi, kepinginnya ya dilaksanakan betul misalnya. Yang terjadi pasien apa? Nggak dapat tidur. Karena dia selalu memikirkan, dia bukan nggak dapat tidur, tapi dia nggak butuh tidur. Karena dia mau mengaplikasikan apa yang menjadi ide-ide dalam pikirannya tadi. Berbeda pada depresi. Kalau depresi bukan nggak butuh tidur, tapi memang dia nggak dapat tidur. Jadi sama-sama munculnya adalah gangguan tidur, tapi yang satu dia memang tidak butuh tidur karena waktunya digunakan untuk mengaplikasikan semua ide, semua rencana yang sangat banyak tadi. Jadi berbeda ya, sama-sama. Kemudian mood yang meningkat, kognitifnya meningkat, diikuti dengan energinya. Berarti fisik dan perilakunya. Tadi dikatakan kebutuhan tidurnya turun. Kebutuhan tidur turun, munculnya apakah nggak tidur? Kenapa kebutuhan tidurnya turun? Karena dipakai untuk aktivitas yang tinggi. Ngomong terus, bengi-bengi ngechat, noto kamar misalnya kayak itu kan bisa terjadi ya. Soalnya ning kos-kosan kamarnya cilik ya noto bengi-bengi ngechat, kabeh bongkari. Idenya banyak banget toh. Terus nggak tidur. Jadi dia nggak butuh tidur karena digunakan untuk memenuhi pikiran yang sangat tinggi energinya tadi. Bisa terjadi kalau masalah seksual libidonya tinggi. Ini yang terjadi seringkali kasus-kasus pelecehan seksual, mungkin kasus-kasus perkosaan. Bisa terjadi akibat seseorang yang mengalami gangguan afektif yang dalam episode manik ya. Ya kalau aktivitas manik itu kan luar biasa sekali, Anda bayangkan coba. Kalau hipomani sebetulnya suatu kondisi mood yang meningkat juga, tapi tidak seberat pada manik. Di mana pikiran-pikirannya kalau moodnya di sini ya apa ya? Ada suatu rasa kebanggaan, ada kebahagiaan juga, grandius juga mungkin, tetapi tidak separah pada yang manik. Kalau manik bisa berlangsung sampai lama, tapi kalau hipomanik dia hanya berlangsung singkat waktunya, dia hanya beberapa hari, 3-4 hari sudah selesai. Dan kenaikan mood kadang-kadang pada hipomanik ini tidak nampak menjadi orang yang sakit ya. Misalnya dia aktivitasnya banyak, kebetulan dia mungkin seorang pimpinan di perusahaan, maka di situ dia seolah jadi pimpinan yang sangat produktif sekali, dengan banyak idenya, kemudian dalam satu hari itu mimpin rapat beraneka ragam, tapi yang terjadi semuanya nggak tuntas. Jadi misalkan pagi menjalankan rapat ada 4 atau 5 kayak gitu. Di tempat satu dia buka, setelah itu ditinggal nanti di tempat yang lain. Jadi pekerjaannya itu nggak tuntas. Pikirannya sangat optimis tapi tidak realistis. Fisik dan perilakunya, kebutuhan tidurnya juga turun. Ngomongnya juga banyak, tapi tidak sebanyak pada pasien yang manik. Mungkin saya ada pasien yang kayak begini, orang tua itu yang di ruang 10,
namanya Pak Warju ya. Dan pasien-pasien yang apakah dia manik atau hipomanik, gangguan afektif ini tilikannya buruk, sama seperti orang skizofren. Kadang dengan nampak yang dia lakukan ide yang banyak tadi dikatakan sakit, nggak mau, saya itu kan nggak sakit, tapi orang sudah nggak benar. Abnormalitas fungsinya tidak mencolok seperti pada yang manik, pada hipomanik. Jadi hipomanik itu dianggap ringan, disabilitasnya juga ringan, bahkan kalau tidak hati-hati, maka nggak akan ketahuan bahwa seorang itu mengalami hipomanik. Misalnya ada orang mengalami pertama kali kondisi depresi, harus diwawancara apakah sebelumnya pernah mengalami suatu perubahan yang disebut hipomani. Kalau ternyata sudah pernah sekarang depresi, itu sudah dikatakan afektif bipolar. Nah, untuk mengetahui bahwa itu hipomani itu kan nggak gampang. Waktunya hanya singkat, meningkatnya sebentar. Kadang orang menganggap bahwa itu biasa. Wah, dia rajin sekali. Dia termasuk cukup kreatif gitu. Padahal sebetulnya dia hipomani. Ini yang kadang-kadang tidak mudah untuk melakukan observe seorang yang mengalami hipoman. Kalau depresi, inti gangguannya sama, adalah moodnya yang diikuti dengan pikiran dan energinya, kognitif dan energinya. Orang dengan depresi ya moodnya adalah depresif. Kalau Anda menanyakan pada pasien, mood ya jangan tanya sekarang perasaanmu bagaimana. Nggak bisa, kamu harus menanyakannya adalah akhir-akhir ini suasana perasaanmu bagaimana. Karena mood itu sifatnya adalah relatif menetap yang dialami oleh seseorang dan subjektif. Artinya orang nggak akan tahu apa yang dirasakan. Anda nggak tahu apa yang saya rasakan dalam perasaan saya juga nggak ngerti apa yang kamu rasakan. Sehingga saya harus bertanya, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Sebetulnya saya itu kepinginnya itu sudah pulang, dokter. Saya bilang, Anda menuliskannya tentunya apa yang diucapkan oleh pasien itu di dalam status, setelah itu baru Anda simpulkan. Jadi apa yang dirasakan, yang dialami oleh pasien, itulah mood subjektif. Untuk mengetahui Anda harus bertanya. Nah, kalau sudah bertanya, tulislah apa adanya. Setelah itu baru Anda simpulkan kemungkinan bahwa suasana perasaan itu ke arah mana? Ke arah depresi kah? Ke arah manik, hipomanik, disfori, atau yang anhedonia misalnya seperti itu. Itu yang betul seperti itu untuk acuan dari Kaplan ya, Kaplan yang terbaru untuk menilai mood begitu. Tapi kalau misalkan minik saya ujian gitu ya, coba sekarang kamu periksa moodnya. Bapak, Ibu, bagaimana perasaannya sekarang? Udah salah kalau saya kayak gitu. Kalau sekarang mood itu sifat relatif menetapnya belum bisa diketahui. Jadi akhir-akhir ini paling tidak. Sehingga tidak hanya sehari, mesti lebih dari 1 hari. Beda dengan ekspresi ya, afek. Afek di sini, maka dikatakan saya memeriksa mood, mengobserv perubahan ekspresinya, saya perhatikan cara ngomongnya dia, gerak bahasa tubuhnya, maka saya bisa mengatakan bahwa kayaknya afeknya nggak serasi deh. Suasana perasaannya mengatakan tertekan, sedih, saya sering menangis, kok ekspresinya senyum-senyum ya, nah, misalnya. Maka saya mengatakan bahwa afeknya dia tidak serasi, misalnya seperti itu. Pada mood yang depresi di sini tentunya itu juga mengiringi suasana perasaan. Ya sedih, rasa bersalah, malu, tidak percaya diri, nggak bisa konsentrasi. Aku rasanya putus asa banget, rasanya nggak kepingin hidup lagi. Pengennya aku sudah lah nggak ada di dunia ini. Kayaknya saya nggak berguna di dunia ini, misalnya seperti itu. Kemudian energinya atau motoriknya akan mengikuti. Saya rasanya kok kerja sedikit lemes ya. Saya rasanya nggak punya tenaga ya. Saya rasanya kok seperti ini ya. Kemudian aku nggak pengen kemana-mana jadinya. Mau keluar kamar aja rasanya lelah banget.
udahlah di kamar aja misalnya. Kemudian bisa disertai dengan keluhan-keluhan somatik yang mungkin sakit kepala, tegang ini, perutku rasanya nggak enak misalnya begitu. Pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan pengobatan, keluhan-keluhan seperti ini kadang-kadang disalah tafsirkan karena jangan-jangan efek samping obat ya lemes ya Bu habis minum obat. Aduh aku nggak bisa bangun terus setelah minum obat itu rasanya badanku kayak begini. Padahal obatnya belum berespon, itu masih bagian dari klinis depresinya. Jadi harus hati-hati. Kemudian masalah libido, kalau orang depresi itu libidonya biasanya menurun ya. Jadi bisa menggambarkan antara kondisi manik depresi. Untuk durasi dan beratnya depresi pada bipolar, durasinya biasanya sekurang-kurangnya 2 minggu. Tapi kalau misalnya sangat buruk itu 1 minggu sudah bisa menjadi hal yang bisa dipakai, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pada yang unipolar, itu durasinya lebih panjang. Jadi seorang yang mengalami depresi, kalau dia bipolar itu kan lebih kurang 2 minggu. Tapi kalau pada yang depresi mayor, yang unipolar, artinya dia sepanjang hidupnya depresi saja. Maka dia lebih panjang, 3-6 bulan katanya durasinya. Perbedaan fenomenologi antara depresi bipolar dan depresi unipolar. Jadi kalau depresi unipolar itu berarti depresi mayor, ya. Bagaimana mengetahui bahwa ini orang ini ada klinis depresi, keluhannya depresi. Ini depresinya unipolar atau bipolar ya? Itu harus tahu. Kenapa kok harus tahu? Karena penata laksanaannya beda, prinsipnya berbeda. Sehingga kalau Anda mengatakan ini depresi unipolar, padahal ini bipolar, maka kan jadi fatal. Begitu juga sebaliknya, ya. Depresi bipolar di sini biasanya onsetnya lebih muda. Misalnya sering ya terjadi pada ibu-ibu yang postpartum. Kemudian dengan bayinya berapa minggu kemudian dia sudah mengalami depresi. Hati-hati. Biasanya dalam perjalanannya nantinya dia menjadi depresi yang bipolar. Pada saat itu mungkin belum pernah dulu. Tapi ini kemudian setelah postpartum menjadi depresi. Onsetnya cepat. Jadi tiba-tiba. Tapi kalau pada yang unipolar, biasanya pada umur munculnya itu lebih tua. Saat muda sepertinya nggak pernah dia ngalami begitu. Tapi begitu dia menopause, sudahlah muncul keluhannya. Rasanya nggak bahagia lah, rasanya kok aku nggak bisa seneng lah, kok badanku lemes sekali, nafsu makanku nggak enak. Nah, itu bisa terjadi pada mereka yang usia tua dan biasanya onsetnya itu pelan-pelan, insidious. Berbeda dengan yang unipolar, yang bipolar. Kalau bipolar itu tiba-tiba, tadinya nggak ada apa-apa loh, stresor juga nggak ada, tapi tahu-tahu dia menjadi depresi. Tapi kalau yang unipolar, dia berangsur-angsur. Pada depresi bipolar, dia episodenya lebih pendek dan seringkali berulang, sering disertai dengan gejala psikotik. Gejala psikotik itu biasanya kalau pada depresi ya tentunya seiring dengan suasana perasaannya. Ya, paham berdosa misalnya kayak begitu, atau mungkin disertai dengan paham curiga bisa terjadi. Tapi kalau pada yang depresi unipolar, gejala sering tidak disertai dengan gejala psikotik. Kemudian sering terjadi pada mania. Di dalam keluarga biasanya kalau yang unipolar memang tidak ada riwayat mani ataupun hipomani. Dan ketergantungan obat atau zat itu sangat minimal dibandingkan dengan yang depresi bipolar. Biasanya riwayat keluarganya itu ada kalau yang bipolar dan dia tidak berespon dengan antidepresan. Ya. Jadi kalau kita mendiagnosisnya salah bahwa dia pasien ini pasien depresi yang bipolar, kemudian kita terapi antidepresan, ya mari-mari. Karena kalau dia depresi bipolar, terapi utamanya adalah apa coba?
Ya, mood stabilizer, apakah itu mani ataukah itu depresi? Kalau kita sudah mengatakan itu afektif bipolar, pengobatannya adalah mood stabilizer. Tapi kalau depresinya itu unipolar, maka terapi utamanya adalah antidepresan. Nanti kalau pasien depresi yang bipolar Anda berikan antidepresan, tahu-tahu dia menjadi manik, ya. Bisa seperti itu. Sehingga langkah untuk memperbaiki diagnosis penting. Anda dalam anamnesis keluarganya, apakah ada riwayat manik atau hipomanik sebelumnya di dalam keluarganya dan pada yang bersangkutan sendiri, ya. Kemudian ditanyakan gejala psikotik. Gejala psikotik ini Anda harus hati-hati. Singkirkan bahwa itu bukan skizofren. Kalau semua gejala psikotik itu kan bisa terjadi yang skizofren, bipolar, organik, kan bisa semuanya muncul. Kemudian kalau itu psikotik skizofren, artinya nggak mungkin dia afektif bipolar, ya skizofren yang disertai dengan gejala afektif. Jadi munculnya apa kemarin? Skizoafektif. Jadi gejala psikotik yang harus kita cari, yang singkirkan mengenai skizofren tentunya yang sifatnya bizar. Kalau halusinasi akustik fonema yang jelas, hati-hati, jangan-jangan itu skizofren. Waham-waham bizar, kalau itu ada satu saja, dan onsetnya 1 bulan, ada disabilitas, sudah itu menjadi skizofren. Sehingga penting di dalam mengetahui adanya gejala psikotik di sini. Kemudian simptom-simptom vegetatif, jadi keluhan-keluhan somatik juga muncul, dan riwayat keluarga dengan gangguan bipolar. Ya. Kalau diagnosisnya tidak akurat, maka kesalahan diagnosis itu tinggi loh, 69%. Karena datang di IGD itu kabeh diagnosis skizofren. Ngamuk skizofren, depresi ngamuk skizofren. Saya itu kadang-kadang ya ngeluh ning ruangan, iki pasien kok skizofren kabeh gitu. Kok gejalanya nggak ada, keluarganya nggak muncul, sakit baru pertama. Bareng setelah 2 minggu hampir pulang ketemu keluarganya, loh kok jebulannya ora kuwi, susah banget kayak gitu. Akhirnya terapi nggak tepat, sering kambuh, angka bunuh dirinya tinggi. Sehingga outcome-nya jadi jelek. Nah, nanti perjalanannya bisa berubah, yang tadinya mah afektif bipolar atau menjadi skizoafektif atau malah menjadi skizofren, ya. Jadi untuk prognosis itu dipengaruhi misalnya sering kambuh, sering berulang. Kemudian jarak antara sakit pertama dan sakit berikutnya itu sangat pendek. Sehingga bisa terjadi siklusnya cepat misalnya. Kalau seperti itu akibatnya apa? Fungsi interpersonalnya jadi makin buruk. Maka prognosisnya buruk. Ya. Kalau yang siklus cepat. Kalau episode campuran di sini ditandai dengan adanya mani dan depresi secara simultan. Jadi pasien berpotensi terperangkap dalam kondisi yang sangat berbahaya, yaitu tenaga berlebihan tetapi moodnya sedih. Anda bayangkan, energinya tinggi berlebihan tapi moodnya sedih, munculnya pengen bunuh diri, pengen mati. Akhirnya dengan kekuatan energinya itu, kesedihan itu, muncullah pikiran bunuh diri dan berhasil. Jadi orang-orang yang berhasil mencederai dirinya itu biasanya kalau dalam kondisi masih mood yang depresif, nggak ada tenaga, kejadiannya relatif jarang, mungkin tidak terjadi. Tapi begitu depresinya mulai membaik, tenaganya pulih, atau mungkin kekuatannya ada, maka pikiran depresinya yang tadinya sudah mulai berkurang, muncullah dengan kekuatan itu, akhirnya berhasil depresinya menjadi sukses bunuh diri, ya. Jadi pada episode campuran itu risiko bunuh diri lebih tinggi karena pasien memiliki tenaga untuk melakukan ide-ide bunuh dirinya tersebut. Jadi penentuan tipe juga ternyata penting juga untuk prognosisnya, ya. Episode eutim itu ditandai moodnya stabil, dia tidak menjadi depresi, tidak juga menjadi manik. Pada kebanyakan pasien, eutim itu merupakan keadaan yang rapuh. Dia dapat kambuh dalam bentuk mani ataupun depresi. Sehingga
pengobatan yang diberikan yang menjaga stabilitas mood eutim itu harus betul-betul sesuai dan tepat dosis terapinya dalam menjaga kondisi mood yang eutim tadi. Saat kontrol seolah-olah wah gampang nih sudah bagus sehingga nggak ada keluhan udah salah. Nah kita harus tetap evaluasi moodnya eutim, tidurmu bagaimana. Begitu tidurnya tidak baik kualitasnya, maka awal kekambuhan akan menjadi semakin sering ya. Ini contoh perjalanan tadi pada gangguan bipolar, manik, kemudian subsindrom depresi yang disebut dengan distim. Kalau distim itu depresi yang ringan yang berlangsung cukup lama, minimal waktunya 2 tahun untuk dewasa. Sedangkan untuk remaja sekurang-kurangnya 1 tahun. Tapi kalau hipomania, subsindrom mani ini durasinya malah pendek, 3-4 hari ya. Kemudian depresi itu kalau dia tadi bipolar paling tidak 2 minggu, sedangkan pada yang unipolar 3-6 minggu. Kemudian eutim yaitu suatu episode yang harus dilalui pada seorang dengan gangguan bipolar dan manik. Jadi 5 episode perubahan mood itu adalah perjalanan seorang gangguan afektif bipolar. Kalau dia eutim berarti belum tanda petik sembuhnya itu tanda petik. Tapi bukan berarti dikatakan sembuh, itu memang suatu fase atau episode yang harus dilalui. Nah, ini untuk klinis, mudah-mudahan rampung ya. Selanjutnya ada yang sambil, kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan ya, sambil di sela boleh, nggak apa-apa. Tapi saya sambil jalan ya. Bisa bertanya, Dok? Ya silahkan, gimana? Terkait fase episode eutimi yang ketiga itu, Dok. Itu kan ditandai dengan stabil, tidak depresi maupun tidak manik, namun bisa berubah ke salah satunya. Itu terapi apa ya, Dok, yang bisa kita lakukan? Terus kapan kita harus melakukan terapi buat eutemia itu? Ya, jadi nanti kalau sudah sampai ke bab penata laksanaan akan sampai ke sana ya. Tapi mungkin secara singkat bahwa kalau kita sudah mencapai fase eutim, berarti sudah fase rumatan pengobatannya. Sehingga tetap dengan pengobatan tapi namanya rumatan. Nah, itu nanti penjelasannya sekalian ya kalau pas sampai di penata laksanaan itu ada seperti itu. Terima Ya, kasih. ada lagi? Yang lain? Ini kan masih buka yang ini Bu, yang tadi bipolar. Nah itu diberhenti mawon. Terus Ibu buka yang presentasi selanjutnya. Itu dibuka dulu Bu. Tiga aja. Ya. Untuk bedanya bipolar tipe 1 sama tipe 2 itu ada, saya pernah baca kalau yang satu itu lebih biasanya dia lebih muncul maniknya, jadi tipe 2 itu nggak sampai manik tapi hanya koma. Kalau bipolar 1, bipolar 2. Bipolar 1 itu dia perjalanannya itu lengkap. Bisa mani, bisa hipomani, bisa depresi, bisa distimis atau campuran gitu. Tapi kalau pada bipolar 2, dia tidak pernah ada manik dan dia tidak ada campuran. Yang ada adalah depresi mayor, hipomani, distimi. Seperti itu. Ada lagi di mahasiswa yang di kuliah yang menanyakan?
Udah lanjut ya. Oke. Ini ya kayaknya ya di sini. Belajar ini mohon ulah plus 5. Jadi belajar mengenai diagnosis tadi ini. Jadi ini lebih fokus ke tadi klinis-klinis secara garis besar mengenai gangguan bipolar ya. Sekarang kita belajar mengenai lebih spesifik lagi ke masing-masing diagnosis gangguan mood. Jadi kalau ini saya memberikan bagian di sini adalah gangguan mood di sini bentuk-bentuk yang terjadi berdasarkan diagnosis DSM. Kalau DSM itu ada gangguan tadi unipolar, bipolar, terus ada gangguan mood karena penyakit medis, dan ada gangguan mood yang diinduksi oleh zat. Jadi kalau yang disebut gangguan mood atau gangguan bipolar, itu tidak boleh didasari karena adanya zat, karena adanya kondisi medis umum misalnya, tidak bisa. Meskipun misalnya dia menggunakan obat-obat anti hipertensi, kemudian menjadi depresi, dan dia masuk ke afektif bipolar, nggak bisa itu dikatakan sebagai gangguan bipolar. Ya dia termasuk gangguan mood yang diinduksi oleh zat, misalnya begitu. Pada yang gangguan depresi yang unipolar, di sini ada depresi mayor, distimi, depresi yang tidak dapat diklasifikasikan. Nah, ini yang gangguan bipolar tadi ada gangguan bipolar 1, bipolar 2, siklotimi, dan bipolar yang tidak dapat diklasifikasikan. Hati-hati kalau kita masuk gangguan bipolar pada DSM, maka dikatakan bahwa dia adalah murni, tidak ada dasar organik ataupun zat yang mendasari. Gangguan depresi mayor maksudkan adalah depresi mayor yang onsetnya ditandai dalam waktu 1 minggu atau lebih. Sekurang-kurangnya 2 minggu ada mood depresi atau hilang minat yang disertai 4 gejala tambahan. Jadi kalau Anda sudah berbicara mengenai afektif di sini, maka gejala utamanya adalah moodnya. Berarti mood itu yang utamanya. Kemudian gejala tambahnya diiringi dengan kognitifnya bagaimana, kemudian terus energinya, seperti itu. Paling sedikit kalau distimi adalah 2 tahun, disertai dengan gejala tambahan yang tidak memenuhi kriteria episode depresi mayor. Jadi kalau distimi itu depresinya ringan, tapi lama. Dalam perjalanan 2 tahun itu, waktu dia menjadi baik nggak ada. Jadi udipnya tuh nggak enak malahan. Ya. Depresi yang tidak memenuhi kriteria depresi mayor, yang tidak terklasifikasikan ini, ada tidak memenuhi gangguan distimi, tidak memenuhi gangguan penyesuaian dengan depresi ataupun campuran, ataupun tidak memenuhi adanya simptom depresi yang tidak adekuat atau informasinya yang kontradiksi. Sebetulnya kalau sudah sampai yang kayak begini justru malah susah ya. Kita menyingkirkan mau pakai yang mana. Kalau jelas itu malah lebih mudah. Depresi. Gangguan bipolar, maka dikatakan bahwa saat sekarang ini kalau dia gangguan bipolar, maka dia masuk ke episode mana. Itu harus tahu bahwa gangguan bipolar episode mani, episode kini hipomani, atau episode campuran. Jadi karena bisa berubah-ubah ya. Dulu masuknya gangguan afektif bipolar episode kini mani, sekarang gangguan afektif bipolar episode kini depresi misalnya. Gitu. Ini yang mani, utamanya adalah moodnya.
Di sini moodnya itu meningkat. Bentuknya seperti apa? Elasi, ekspansif, irritable yang menetap, dan sekurang-kurangnya 2 minggu. Itu pada yang irritable, Mani, itu bisa terjadi juga irritable pada depresi. Irritable bisa terjadi juga pada schizofren. Sehingga kalau nanti masuk ke UGD, sama-sama irritable-nya, kita harus tahu itu dari mana sumbernya. Kognitifkah, mood-nya kah, proses pikirkah? Sehingga kita kalau tahu maka akan bisa menentukan bahwa oh ini masuknya ke afektif, oh ini masuknya ke schizofren. Nanti irritable itu masuknya gimana? Ngamuk, pasiennya marah, merusak, bisa kayak begitu. Tapi belum tentu dia schizofren. Tergantung gejala atau gangguan utamanya di mana. Kemudian ini menurut PPD DSM ya. Moodnya elasi disertai dengan sangat percaya diri, kebutuhan tidurnya kurang, grandiositas. Grandiositas itu suasana perasaan yang meningkat disertai dengan kognitif ide-ide pikirannya yang juga yang tinggi. Dia mencerita saya ini wali loh, saya soalnya kan dapat wahyu saat itu. Saya pada saat lagi melakukan kegiatan nyepi di tepi sungai, disitulah muncul wahyu langsung itu dari Allah. Karena saya punya mungkin dianggapnya mempunyai suatu tanda-tanda yang sangat baik bagi di mata Allah sehingga saya sekarang punya kekuatan. Jadi ada ide-ide kebesarannya, kemudian ada pikiran yang meningkat juga yang disertai sudah sampai masuk ke arah psikotik. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian bicara banyak, loncat gagasan, pikiran berlomba. Ini apa? Satu kata. Tanda gejala apa namanya? Bicara banyak, loncat gagasan, dan pikirannya berlomba. Berlomba itu dari pikiran yang banyak, loncat gagasan itu terus berjalan terus kayak begitu. Satu demi satu saling susul menyusul. Nah, ini namanya satu kata aja, namanya gejala apa? Apa Il? Kita ajari bolak-balik saiki lali terus gitu. Itu harus dipenuhi. Satu kata saja jadinya apa coba? Flight of idea. Alah. Ya, jadi kalau Anda mengatakan flight of idea, Anda harus ada syarat itu. Ada logore, bicaranya banyak. Idenya banyak, berbicara dari satu ide ke ide yang lainnya itu sangat cepat atau berlomba. Baru itu dikatakan flight of idea. Nggak bisa Anda mengatakan flight of idea tetapi ngomongnya alon-alon. Nganggo blocking barang, nggak bisa kayak begitu ya. Kemudian pada yang flight of idea, kalau dia memang itu masuk gangguan afektif bipolar, tidak pernah ada gangguan asosiasi yang berat. Jadi kalau ternyata di dalam klinisnya, loh kok ada inkoherensi, loh kok ada asosiasi longgar, kok ada neologisme, padahal ada flight of idea juga muncul misalnya. Ada loh, ini Anda mengatakan itu apa? Gangguan afektif ya salah. Karena di sini nggak ada yang mengatakan bahwa di gangguan asosiasi buruk nggak ada. Ya. Kalau sudah begitu berpikirnya apa coba kemungkinannya? Kalau dia asosiasinya buruk, mungkin inkoherensi, mungkin asosiasi longgar, mungkin ada neologisme, itu gejala gangguan apa? Positif apa negatif? Gejala? Ya ora lah. Ya positif toh ya, kena ono inkoherensi kok negatif. Negatif itu 5A, yo kelingan ora wingi. Wali tak takoni mesti. Kemudian gejala-gejala tadi menimbulkan daya dalam berbagai fungsinya. Fungsi peran, aktivitas sosial, interaksi dengan yang lainnya, perawatan diri misalnya. Jadi kalau hanya manik saja tanpa disertai dengan disabilitas ya belum tentu disorder, dia hanya mungkin reaktif aja. Dan gejala tadi tidak karena zat, tidak karena penyakit medis yang mendasarinya. Ya, misalnya hipertiroid gitu bisa kan terjadi? Nggak bisa, atau mungkin hipotiroid misalnya nggak bisa. Kalau itu ada, berarti dia bukan afektif, tapi memang gangguan mood yang akibat kondisi medik umum.
Untuk yang depresi, di sini mirip dengan manik, tetapi ini berlawanan, yaitu hilang minat atau rasa senang. Mood yang depresi disertai dengan kognitifnya apa misalnya menjadi mudah lelah, merasa tidak berharga, rasa bersalah, konsentrasinya kurang, bahkan ada yang sangat buruk itu jadi pelupa, seolah-olah menjadi memorinya turun, menjadi kayak orang pikun, berulangnya ada ide-ide bunuh diri. Hati-hati kalau pada depresi yang berat itu sampai memorinya terganggu, sering disebut dengan pseudodemensia. Dan sama dengan yang manik tadi, bahwa gejala-gejala itu tidak disebabkan oleh zat ataupun kondisi medik yang mendasari ya. Gejala itu menimbulkan disabilitas atau penderitaan yang bermakna terhadap dirinya sendiri di pekerjaan, fungsi sosial, perawatan diri misalnya. Kalau yang campuran itu berarti bahwa dalam satu episode perjalanan sakit itu terdapat kondisi manik ataupun depresi yang muncul bersamaan hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1 minggu. Jadi nggak bisa minggu ini depresi, minggu berikutnya manik, nggak boleh kayak begitu. Kalau hanya satu hari berikutnya masih bisa ditoleransi, tapi bukan berminggu-minggu ya, karena perjalanan dikatakan dia campuran itu sekurang-kurangnya 1 minggu. Terjadi hendaya dan tidak disebabkan oleh karena kondisi medik atau zat yang mendasari. Hipomanik sama sebetulnya, hanya klinisnya yang lebih ringan dibandingkan dengan yang manik. Onsetnya 4 hari sekurang paling tidak. Jadi kalau sudah lewat itu udah hilang gejalanya ya. Semuanya perubahan-perubahan itu tidak disebabkan oleh karena zat atau karena masalah medis yang mendasari. Jadi ini untuk memudahkan kriteria diagnosis gangguan bipolar itu, kalau episode manik maka dia dikatakan adalah gangguan bipolar 1. Bipolar 1 itu ada episode maniknya, ada pernah hipomanik bisa, pernah depresi mayor ataupun campuran. Tapi yang dominan adalah manik. Sedangkan pada bipolar 2 tidak pernah ada episode manik. Tapi mungkin hanya hipomanik. Yang dominan di sini adalah depresi mayor. Dia tidak pernah manik dan tidak pernah ada campuran. Sedangkan pada yang siklotim itu hanya simptom depresi. Tetapi tidak pernah ada diagnosis atau gangguan depresi. Jadi hanya ringan saja, ubah-ubah gitu ya. Dulu siklotim ini masuknya ke kepribadian, gangguan kepribadian. Ini yang NOS tadi, gangguan bipolar ini, simptom bipolarnya tidak adekuat dan informasinya kontradiksi. Jadi tidak ada kriteria bipolar yang spesifik. Malah susah ini kayak gitu. Sedangkan yang karena kondisi medik umum yang mendasari, maka ini bukan afektif bipolar, ini memang gangguan mood akibat kondisi medik umum. Seringkali itu mungkin hipertiroid atau mungkin hipotiroid. Dan biasanya kalau ada tiroid dengan gangguan mood, hati-hati, jangan-jangan dia autoimun. Susah. Jadi sekarang dengan pengetahuan psikoneuroimunologi itu hati-hati. Ternyata dia ada autoimun yang mungkin tiroidnya, atau mungkin ada artritisnya, atau mungkin ada gejala autoimun yang lain. Jadi ini aja dampaknya seperti itu. Kemudian gangguan mood itu bisa juga diinduksi oleh zat. Pada mereka penyalahguna zat misalnya, medikasi karena pengobatan, obat-obat apa? Hormon, kemudian obat antihipertensi misalnya, obat-obat antidepresan sendiri mungkin yang bisa menjadikan dia manik gitu. Sehingga terpapar dengan toksin ya. Orang dengan gangguan bipolar itu memang mendiagnosisnya itu butuh wawancara anamnesis yang sangat teliti dan rinci ya.
Sehingga seringkali diagnosis salah terlambat dan baru ketahuan setelah sekian puluh tahun kemudian. Oh, ternyata aduan schizofren kayak gitu. Padahal pasiennya diutek-utek. Salah diagnosis ini sampai sekitar 30%. Dan pada depresi bipolar seringkali diagnosisnya adalah unipolar. Sehingga terapinya kan jadi nggak pas. Yang harusnya dapatnya mood stabilizer tapi dikasih antidepresan. Ini tadi bipolar saya rasa sudah. Psikotimi ini tadi hanya gejala-gejala saja. Gejala depresi ada berapa hipomanik begitu. Kalau siklus cepat itu berarti dalam 1 tahun terjadi episode afektif 4 atau lebih, sekurang-kurangnya 4 kali. Jadi setahun itu minimal 4 kali kambuh, dikatakan siklus cepat. Jadi kan berapa? 3 bulan sekali ya. Ya kan susah banget, nanti jadi schizofren tuh pasiennya kalau. Siklus cepat terjadi pada 12-20% gangguan bipolar. Biasanya bukan pada awal sakit. Apabila perpindahannya itu sangat cepat sampai tidak ada episode EUT, maka disebut sebagai siklus ultra cepat. Jadi untuk melakukan evaluasi, tadi riwayat psikiatriknya, riwayat medik yang ada, yang mungkin bisa memicu terjadinya perubahan mood, status mentalnya, berarti utamanya adalah gangguan di moodnya, disertai dengan tambahannya, bisa juga ada gejala somatik yang banyak atau gejala psikotiknya. Dan biasanya untuk penilaian yang terukur menggunakan misalnya yang mania rating scale, MADRS, HAM-D, atau NCT kayak begitu. Yang sederhana aja pakai yang mania rating scale dan MADRS. Untuk mengevaluasi yang mania rating scale maupun MADRS itu bukan kok kalau yang mani pakainya yang mani, depresi pakai ini, bukan begitu, dua-duanya harus dinilai. Sehingga kita akan ketahui saat sekarang ini memang dalam episode manik misalnya. Evaluasi dua-duanya ternyata masih manik atau sudah menjadi itu atau malah ke depresi misalnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi penilaian evaluasinya harus dua-duanya. Riwayat keluarga maupun pemeriksaan fisik. Kondisi medik ini yang mendasari contohnya tadi sudah ada tiroid, mungkin kejang ya, epilepsi, kemudian pasien-pasien stroke ya, akibat kelainan organik di otaknya, maka sekuelenya adalah depresi, manik, atau bahkan bisa juga antisosial ya. Kemudian obat-obatan itu bisa obat antihipertensi, kortikosteroid, ya, hormon, analgesik, antiinflamasi, antipsikotik, stimulansia. Ya. Banyak sekali di sini antidepresan juga. Sehingga kita harus hati-hati. Gangguan psikiatrik yang lainnya ada depresi unipolar, skizofrenia, skizoafektif, gangguan kepribadian ambang, gangguan psikotik yang tidak dapat diklasifikasikan. Jadi belajar psikiatri mungkin mengurung minggu. Krungune Kak, krungune iki rasa bendina krungu ya dadi piye ya. Kemudian dalam penegakan diagnosis ini penting yang tepat ya. Jangan sampai salah sehingga pilihan terapinya juga tepat kayak begitu. Kesalahan itu biasanya kompleksnya fenomenologi gangguan bipolar, ada subtipe mengenai keadaan moodnya, perjalanan sakitnya, presentasinya, bergantung umur juga. Kemudian pervasif simptom depresi, di mana gangguan depresi mayor ini juga penting untuk diferensial diagnosis. Kemudian komorbid pada ADHD, gangguan cemas, gangguan kepribadian kelompok B, gangguan penyalahgunaan zat ya. Pada ADHD itu jangan hati-hati, ADHD itu bisa terjadi pada sampai usia dewasa loh ya, bukan hanya pada anak. Nah sekarang orang ADHD itu kan aktivitasnya juga tinggi toh, hiperaktif juga. Nah
Padahal dia sudah dewasa tidak ada gejala psikotiknya misalnya. Apakah ini ADHD atau dia gangguan depresi? Apa gangguan afektif juga? Ini harus hati-hati melakukan screeningnya ya, supaya tidak salah karena terapinya beda. Gangguan bipolar 1 gejalanya biasanya nampak lebih berat, ada gejala psikotiknya sehingga perlu perawatan. Dan fungsi okupasi dan sosialnya itu seringkali buruk. Kalau bipolar 2 itu sebetulnya kayaknya tidak berat sih. Gejala psikotik jarang, sehingga untuk perawatan itu sebetulnya tidak selalu. Sedangkan untuk daya fungsi okupasi dan sosialnya ringan, bahkan bisa meningkat untuk membedakan dengan yang eutim tadi. Tapi kalau misalnya yang bipolar 2 itu sudah sampai pikiran bunuh diri atau usaha bunuh diri, ya akan lebih baik dirawat inap. Pada bipolar 1 dengan episode depresi mayor, seringkali pasien tuh tidak mengingat episode manik atau campuran sebelumnya, sehingga gangguan depresi mayor diagnosisnya itu seringkali nggak tepat. Jadi kalau misalnya dulu pernah manik atau enggak itu dia rasanya itu hal yang biasa dalam hidupnya. Kalau sekarang depresi itu memang nggak enak, tapi dulu itu sebetulnya waktu manik dia nyaman, sehingga nggak merasa itu suatu gangguan. Ada juga orang-orang dengan manik itu sangat menikmati dengan gejalanya itu, karena dia merasa waktu itu saya pernah loh dok bekerja di suatu perusahaan, wah saya itu pikirannya juga wah bisa cemerlang, sekarang itu saya jadi bodoh banget dok, saya itu waktu itu pernah sampai bekerja di sini sebagai apa, gaji saya sekian-sekian, sekarang tuh saya mikirnya lemot dok. Nah, saya itu yang dulu itu sebetulnya Anda harus hati-hati, apakah dulu itu manik atau hipomanik dan sekarang dia depresi kan? Kalau dia mengatakan bahwa sekarang ini saya memang lagi nggak enak dong, kalau dulu itu saya begini. Kalau kita terpesona dengan gayanya ngomong dia, caranya mendengarkan dia ngomong, oh dulu dia tuh memang aktif juga ya, oh dia tuh memang pinter ya. Tahu kali bahwa dia main manik, kita sudah nggak. Nah, akhirnya sekarang depresi sih memang, tapi Anda jadikan jadi gangguan depresi mayor, terapinya antidepresan, padahal dia bipolar, akhirnya jadinya malah maniknya muncul bipolar yang terjadi. Ya. Jadi ini kira-kira penjelasan saya tadi sama. Penyembuhan simptom psikotik seringkali lambat dibandingkan gejala moodnya. Setelah pemberian mood stabilisator. Sehingga karena psikotiknya orang hilang-hilang kan diberikan mood stabilisator, misalnya dikasih apa, litium karbonat atau mungkin disari divalproat ya, natrium, maka moodnya menjadi baik, tetapi gejala psikotiknya belum hilang. Akhirnya jangan-jangan schizofren ya, dia bisa berubah lagi, atau schizoafektif ini aman deh kalau schizoafektif, schizofrenianya kena, afektifnya juga kena. Komorbid bisa dengan alkohol, stimulan, ataupun kondisi medik lain yang menyertai, misalnya endokrin, pengobatan dengan kortikosteroid ya. Makanya saya di sini kalau misalnya pasienku panas, sepsis katakanlah, kemudian psikotiknya ya kayak begitu, gelisah lah, ngeromet, terus diberikan sama dokter penyakit dalam, senangnya kan pakainya obat dewa ya, dexamethasone injeksi misalnya, dan dosisnya tinggi. Maka aduh pasienku itu ntar ngamuk deh ini, mesti gelisah banget ini, karena kortikosteroidnya itu akan memicu, jadi kortisolnya tinggi kan. Akhirnya maksudnya apa, gejala psikotik, akhirnya sangat gelisah jadinya. Itu yang seringkali, aduh piye gitu. Gangguan psikiatrik yang menyertai lainnya yang seringkali membuat salah diagnosis adalah gangguan cemas, gangguan perilaku disruptif, gangguan kepribadian. Kemudian pada episode depresi mayor yang pada pubertas,
akhirnya juga didiagnosis sebagai gangguan bipolar. Dan 40% remaja dengan episode depresi mayor derajat berat pada akhirnya dia menjadi gangguan bipolar. Ini kalau pembagian buat ICD 10 atau PPDGJ 3 sepintas ya. Nanti Anda juga baca sendiri di PPDGJ-nya. Sebaiknya Anda pernah baca di PPDGJ yang asli, jangan hanya yang cilik-cilik kayak gitu. Sehingga di yang asli itu yang ada keterangan-keterangannya, Anda bisa membaca dan tergambar bagaimana klinis schizofren yang sebenarnya, bagaimana seorang bipolar. Kalau di situ kan sudah diringkes, jadi mau ngapal, kayak orang lengket ning kene. Ning kene oh ya wis ngerti wis apa. Kok begitu takon piye hil? Ali kayak begitu. Itu yang karena ya seperti itu tadi. Seharusnya kan baca, memahami, ngerti. Enggak hafalnya itu ikut sendiri. Tapi kalau hafal dengan usia yang sekarang ini, ruangan minggu menyimpan memorinya sentek ya hilang. Berarti kan terus lupa. Jadi harus pemahaman itu penting sekali. Episode manik itu biasanya kalau pertama kali dia datang dengan gejala maniknya yang lengkap, itu disebutnya di dalam ICD ke-10 atau PPDGJ 3 adalah episode manik. Ini baru pertama kali tunggal. Mani bisa tanpa gejala psikotik, bisa dengan gejala psikotik. Tentunya yang serasi dengan moodnya ya. Ini di PPDGJ ada semua pembagiannya. Episode kinimanik, hipomanik dengan psikotik tanpa gejala psikotik, begitu seterusnya juga dengan depresi. Kemudian atau mungkin episode kini dalam remisi. Jadi tidak menderita gangguan afektif yang nyata selama beberapa bulan terakhir. Pertama kali dia manik disebut episode manik, bisa dengan gejala psikotik atau tanpa gejala psikotik. Setelah pengobatan dia menjadi baik dan bersih, mengalami remisi, maka apabila itu berlangsung sekurangnya beberapa bulan terakhir, artinya berapa minimal? Beberapa bulan terakhir minimal berapa? 2 bulan lah ya, beberapa bulan ya berarti minimal 2 bulan dia mengalami remisi, mengalami sembuh dari gejala-gejala maniknya, maka dikatakan dia episode manik kini dalam remisi kayak begitu. Kalau episode depresi berlangsungnya sekurang-kurangnya 2 minggu. Apabila sangat berat, maka kurang dari 2 minggu sudah bisa dikatakan, sudah bisa memenuhi. Dan gejala utamanya itu bisa kita nilai derajatnya ringan, sedang, berat. Gejala utama moodnya itu ada gejala tambahannya, kalau yang berat nanti kriterianya. Gejala lainnya misalnya tambahannya itu ada A sampai G ya, konsentrasinya, rasa bersalah, masa depan yang nggak jelas, kemudian ide-ide bunuh dirinya, tidurnya terganggu, nafsu makan kurang ya. Jadi kalau ini ada ringan, sedang, berat, semuanya ada di PPDGJ 3. Nanti dibaca deh. Baca sendiri, yang penting pemahaman udah tahu ini rakyat tok iki mesti ning kuliah. Tulisannya kecil-kecil, saya tambahkan supaya tidak dilupakan untuk dibaca. Gangguan suasana perasaan menetap ada yang disebut dengan siklotim, yaitu adalah ketidakstabilan menetap tapi tidak memenuhi kriteria kategori manapun yang disebut dalam episode manik ataupun depresif. Yang ada hanya gejala-gejala aja berarti ya. Kalau di STIMI, di sini afek depresi yang berlangsung sangat lama, sekurang-kurangnya 2 tahun untuk dewasa dan untuk remaja 1 tahun. Untuk gangguan mood di sini, kalau moodnya apakah depresi atau elevasi atau irritable, ini harus dilihat ada masalah medis yang mendasari atau zat enggak. Oh kalau iya berarti gangguan mood organik atau gangguan mood karena zat. Tapi kalau tidak,
Maka apakah gejala itu bersamaan dengan gejala yang mirip schizofren? Tidak. Kalau iya, berarti dia gangguan skizoafektif. Jadi kalau apakah sifat mood yang sekarang bagaimana pasien itu yang datang ke praktekmu? Apakah ke depresi, apakah hipomani, manik, atau campuran? Atau depresi kronik yang derajat rendah, atau siklus ringan dan depresi ringan? Kalau yang ini berarti nggak memenuhi gangguannya, berarti maksudnya ke siklotim atau distimia. Kalau episode depresi berarti kok sekarang depresi ya, kita cari apakah dulu ada gejala-gejala maniknya, hipomaniknya sebelumnya, ada enggak? Kalau tidak, maka apakah pernah episode depresi sebelumnya? Apabila ternyata episode pertama depresi dan dulu pernah juga depresi, maka dikatakan gangguan depresi berulang. Sehingga di dalam PPDGC kodenya sudah berubah. Kalau tadi depresi itu, episode depresi itu F32, kalau depresi berulang berarti kodenya adalah F33. Itu juga pada episode manik, hipomanik, maupun yang afektif campuran. Kalau sekarang itu kita harus menanyakan riwayat sebelumnya, apakah pernah dengan gangguan tersebut. Kalau iya, ternyata pernah mengalami, sekarang bukan episode lagi, berarti sekarang ini adalah gangguan afektif bipolar. Jadi kalau sudah yang lebih dari satu kali, maka kita sudah bisa mengatakan afektif bipolar, ya kira-kira begitu. Kemudian kita harus menanyakan kalau seseorang mengalami mood yang elevasi atau irritable atau labil, cemas, marah, sedih, kemudian atau bahagia yang berlebihan, maka harus dilihat ada daya enggak fungsionalnya. Jadi kita lihat kalau misalnya ada intervensi minimal terhadap aktivitas kerja atau sosial, pertimbangkan tidak ada gangguan jiwa, siklotimia, pembanding lainnya. Apabila interferensinya luas terhadap aktivitas kerja atau sosial, maka ya. Apabila disrupsi sempurna terhadap aktivitas kerja atau sosial, sehingga dia dalam perawatan dan disertai gejala psikotik apalagi, mungkin dia manik, mungkin dia depresi dengan gejala. Jadi kuncinya adalah memang di wawancaranya. Demikian untuk mengenai belajar diagnosis klinik. Silakan mahasiswa ada yang mau bertanya mungkin mengenai ini. Ini perbedaan psikopatologiknya antara mani, schizofren yang dari pedoman ya. Bentuk pikirannya, kalau mani biasanya sirkumstansial, tangensial, lompat gagasan. Tapi nggak ada yang buruk, gangguan asosiasinya ringan. Sedangkan pada schizofren bisa asosiasi longgar, bisa inkoherensi, neologisme, pikiran terharang atau blocking. Tidak kan? Sedangkan pada waham, paling sering berupa mood yang serasi. Misalnya kalau mani berarti waham besar atau waham persekutorik. Sedangkan pada schizofrenia, waham yang tidak berhubungan dengan mood. Waham besar bisa, tapi nggak serasi dengan mood. Kemudian waham pasif, misalnya insersi, penarikan diri, penyiaran pikiran, bisa berarti sifat-sifat yang lebih besar. Cara bicara, tekanan bicara sulit untuk diinterupsi, karena apa logori tadi? Ane omong raiso di pedot omongan nih. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kemudian cara bicara biasanya ragu-ragu atau tertahan pada schizofren. Kalau ditanya ngomongnya lama banget, mau jelaskan aja rasanya pikirannya nggak tahu kemana itu, yang mungkin curiga lah, mungkin nggak percaya lah, mungkin akhirnya nampaknya kok cuma bengong diem aja ya. Gejala-gejala biologis, berkurangnya kebutuhan tidur. Mani itu bukan tidak bisa tidur, tapi berkurang kebutuhan tidur
karena idenya yang banyak, dia harus menerapkan semua ide-idenya itu, sehingga dia nggak butuh tidur. Gitu. Tapi kalau pada schizofren itu memang tidur sedikit terganggu, ada sedikit hiperaktif. Fungsi psikomotor meningkat pada mani, bisa agitasi, sedangkan pada schizofren bisa agitasi atau gejala katatonik yang sifatnya stupor atau gejala negatif. Jadi kena agitasi isoning mani, isoning schizofren, isoning depresi, isoning gangguan zat, bisa pada demensia kan juga bisa agitasi organik kan. Nah sekarang kemampuanmu melakukan wawancara ini yang harus dilatih di sini. Itu yang untuk status yang sudah sedang kepanitraan itu bisa dibantu, dipakai untuk membantu melakukan wawancara. Itu mahasiswa yang sedang belajar awal ini mungkin nanti kalau sudah kepanitraan klinik atau sudah masuk ke skill lab maka akan diajarin itu ya aplikatifnya. Udah kira-kira begitu untuk yang tahap kedua mengenai udah sampai jam 5 kan ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau menanyakan mengenai ini? Jadi gambaran klinis, kemudian cara menegakkan diagnosis dengan berbagai tipenya apa? Ada yang mau bertanya? Mudeng apa bingung? Kadang memang belajar psikiatri itu ya saya memang tidak mudah ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Dokter, kalau itu langsung ya. Gimana? Untuk yang pasien bipolar, Dok, itu kan katanya kan seumur hidup ya. Apakah pengobatannya tetap dilakukan seumur hidup? Lalu bagaimana jika pasien tersebut ternyata seorang ibu hamil, Dok? Apakah tetap pengobatannya tetap dilanjutkan walaupun dia hamil? Dan apa efek sampingnya? Lalu jika misalnya pada saat dia hamil pengobatan farmakonya terutama itu diberhentikan, adakah suatu treatment khusus atau coping stress mekanisme khusus, Dok, untuk mencegah kekambuhan penyakitnya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Ya, kembali lagi ya, kita baru ke tahap diagnosis klinis ya, sebetulnya saya belum jelaskan ke penata laksanaan. Tapi intinya penata laksanaan tadi kalau Anda perhatikan mengenai perjalanan klinisnya bahwa meskipun dia eutim pun bukan berarti dia normal, bukan berarti dia sembuh. Tapi dia hanya suatu episode yang dilalui seorang dengan gangguan afektif bipolar, dalam tanda petik normal eutim. Tapi itu adalah suatu episode yang harus dilalui. Artinya dia bisa loh setelah dari eutim kembali ke manik atau ke depresi atau mungkin ke bentuk campuran atau ke distimi misalnya seperti itu. Sehingga berpikir dari bentuk episode perjalanannya, meskipun dia episode artinya penyembuhannya dia baik. Beda dengan schizofrenia. Kalau schizofrenia penyembuhannya mungkin dia remisi, mungkin dia residual, recovery jarang sekali, tapi untuk pasien dengan afektif ini ada episodik, sehingga dikatakan dia bisa sembuh betul atau recovery. Meskipun dia recover karena tadi perjalanannya bahwa semua episode itu bisa dilalui, artinya meskipun dia dalam kondisi yang eutim, tadi sudah saya jelaskan yang penanya sebelumnya, ya kita gunakan obat-obat yang pada saat eutim itu tidak akan kambuh apakah dia menjadi manik ataupun depresi. Dan pada ibu hamil tentunya kita harus lihat kalau dalam perjalanan bayi ibu hamil yang sedang dengan afektif bipolar apa yang nggak mau diobatin. Kalau sekarang nggak diobat bagaimana Anda bayangkan seorang afektif bipolar dengan hamil luar biasa deh nanti. Nah, artinya bukan berarti kontraindikasi mutlak, hanya kita harus hati-hati dalam pemilihan obat yang aman untuk bayi ada di dalam kandungannya dan juga untuk ibunya mengatasi gejalanya. Juga kita perhatikan dia dalam trimester keberapa misalnya. Perkembangan di dalam kandungan itu sejak awal kan, sejak mulai pertama kali
bulan pertama kan sudah mulai pertumbuhan otak itu kan sudah terbangun di situ. Dan itu jangan sampai ada suatu hal yang menghambat pertumbuhan itu. Kalau itu terbentuk bulan kedua mengisi. Jadi software mau diisi hardware-nya diisi software macam-macam. Begitu seterusnya ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi memang ada pilihan-pilihan obat yang relevan, meskipun itu juga menjadi pertentangan. Kalau dia dalam kondisi yang normal, eutin katakan dalam tanda petik hati, dan dia cukup terjaga selama ini, durasi eutinnya itu bisa sampai 1-2 tahun, ya tidak masalah dia menggunakan tanpa obat-obatan, hanya tetap dalam pantauan dokter. Begitu, sehingga tidak terjadi kondisi yang drop ke depresi. Nanti perjalanan pada saat melahirkan pun akan juga berbahaya sekali. Perubahan hormonal apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin jadi depresi yang postpartum tadi, kira-kira begitu. Mungkin lanjut ke ini ya. Ketiga, apa emang ya bahannya ya? Ini berhenti dulu. Lalu PPT selanjutnya. Oh, sudah tidak share screen, Bu. PPT selanjutnya, Bu, Ini yang akan Ibu sharekan, dibuka dulu. Ini selanjutnya. berarti kan ini lagi. Nah, terus Muncul lagi. dibuka Chrome-nya, Bu. Oke. Baru presentasikan sekarang. Klik, Bu. Nah, pilih jendela. Lalu materinya, Bu. 1, 2, 3. Kita lanjut ke modul 3 ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Karena yang jelas sing ning kono mesti ngantuk banget Mbak. Kita belajar mengenai etiologi dulu. Jadi di etiologi ini kita belajar mengenai kemungkinan penyebab sebetulnya. Memang tidak ada sebab yang pasti, etiologi pasti, seperti pada penyakit infeksi misalnya. Kalau tifoid etiologinya adalah Salmonella typhi misalnya, jelas gitu ya. TBC juga jelas, tetapi pada gangguan mental atau gangguan jiwa biasanya memang teori-teori isinya. Signaling teori, chaotic attractor teori, neuroanatomical teori, protein signal teori, kinlink, katekolamin teori, HP akses teori, banyak sekali teori di situ. Peranan genetik diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum diketahui penyebabnya. Komponen genetik itu memang dikatakan kuat, tapi marker biologinya belum ditemukan. Satu pun, kalau misalnya genetiknya apa sih? Oh, tandanya di DNA-nya begini misalnya, itu sampai sekarang juga nggak ada sih. Hanya dikatakan bahwa pada kembar identik konkordan adalah 80-85, maka 20%. Jadi kalau yang identik ya lu kasihan banget ya. Dulu itu pernah ada mahasiswa kedokteran adik kelas saya mungkin ya, kembar. Yang satu afektif bipolar. Persis sih menurut saya, tapi ya dalam perjalanannya yang satu bisa sukses, artinya itu nggak pernah sakit, tapi yang satunya ya kayak begitulah. Padahal
Itu gambaran identiknya. Pada gangguan bipolar 1, di sini katakan melibatkan banyak gen. Ada locus linkage yang multiple, kandidat gen ditemukan pada studi genetik molekuler. Tapi ternyata itu pun tidak satu pun yang konsisten. Bahwa kalau bipolar itu terjadi kelainan di sini itu juga enggak. Di sini studi linkage ada regioni macam-macam seperti ini ya. Hanya sekedar untuk mengertilah Anda bahwa beberapa itu bertumpang tindih dengan regio yang terlibat pada schizophrenia. Jadi memang apa ya, apakah schizofren ataukah bipolar atau yang lain, ternyata memang tidak ada pasti etiologinya. Sedangkan pada regio otak di sini dikatakan gangguan bipolar itu pada striatum di sini adalah pusat memori emosional maupun dorongan. Kemudian pada hipotalamus di sini untuk tidur, selera makan, energi dan libido. Kemudian korteks prefrontal di sini untuk aspek emosi dan kognitif maupun depresi. Dan pada amigdala itu pengolahan emosi. Ventral tegmental area itu untuk rasa senang, ketakutan dan motivasi. Hipokampus di sini memori jangka panjang. Jadi pada regio otak ini sebetulnya gangguan yang dimunculkan itu tergantung strukturnya bagaimana dan fungsinya seperti apa. Jadi kalau itu kita harus nilai, oh ternyata mengatakan ada ventricle di sini yang lebar, maka dikatakan dia gangguannya ini. Tapi ternyata juga tidak semua gangguan tersebut itu sama, mengalami perubahan di strukturnya misalnya. Terus kemudian fungsinya. Kalau fungsinya tidak optimal, maka neurotransmitter yang dihasilkan juga tidak optimal di situ, maka bisa mengalami suatu gangguan, gitu ya. Ini dikatakan pada korteks prefrontal itu dibandingkan bahwa ternyata pada prefrontal korteks ini kalau ada suatu perubahan, maka munculnya bisa schizofren, bisa juga gangguan bipolar. Kalau perubahan di sini, maka kalau itu schizofren biasanya simptom negatif. Ada apatis, afek tumpul, miskin ide pembicaraan, alogia, anhedonia, misalnya kayak begitu. Sedangkan pada gangguan bipolar, maka dia depresi. Mirip-mirip, jadi antara simptom negatif dengan gangguan depresi ini yang terjadi di perubahan di prefrontal cortex. Nah, episode depresi pada gangguan bipolar di sini munculnya adalah mood yang hipotim, tidak bertenaga, kognitif dan konsentrasinya turun. Jadi hati-hati kalau itu simptom negatif dan hati-hati itu gejala depresi atau trias depresi di sini. Pusatnya di prefrontal cortex, tidak bertenaga, hipotim, kognitif dan konsentrasinya turun. Kemudian pada disfungsi sistem limbik. Kalau ada disfungsi dari sistem limbik di sini, maka gangguan schizofren munculnya adalah simptom positif. Sedangkan pada gangguan bipolar adalah gangguan emosi dan perilaku. Emosinya meningkat, perilakunya meningkat, bisa seperti itu. Dan bisa muncul waham atau halusinasi. Tentunya kalau itu schizofren, waham dan halusinasinya adalah yang sifatnya bizar. Sedangkan yang pada gangguan bipolar, maka waham halusinasinya konkuren dengan gangguan moodnya itu ya. Neurotransmisinya, jadi neuron memerlukan sarana yang sangat cepat untuk berkomunikasi. Jadi sinyal dikirim dari satu neuron ke neuron berikutnya melalui yang namanya neurotransmisi dan kemudian diubah ke dalam aksi intraseluler melalui sel signaling. Kedua proses ini terganggu pada gangguan bipolar, apakah di neurotransmisinya ataupun sel signalingnya. Sel signaling ini merupakan kaskade kompleks efek intraseluler yang dicetuskan oleh ikatan messenger ke respon membran. Jadi kompleks sekali ya, dan mungkin perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya satu hal, antara genetik dan biologi bisa berkolaborasi ya.
Neurotransmitter yang terlibat pada gangguan bipolar, misalnya ada norepinefrin, ada dopamin, ada serotonin ya. Di mana norepinefrin ini apabila mengalami suatu gangguan, maka siklus tidur bangunnya akan terganggu. Moodnya juga terganggu, atensinya ya. Dapat membawa individu ke keadaan waspada atau alert untuk berespon terhadap stimulus. Jadi sensitif banget. Membantu mengatur sistem dopamin. Ini pada dopamin, maka dia akan mengatur gerakan tubuh dan koordinasi otot. Jadi penting untuk keterjagaan atensi, organisasi, mengatur perilaku yang termotivasi atau rasa senang. Cuma kalau dopamin ini juga tergantung dia dopaminnya di mana. Karena tempatnya beda-beda, muncul gejalanya juga akan berbeda-beda. Karena di kemarin saya jelaskan kalau di schizofrenia itu ada jaras dopamin ya, ada 3 jaras dopamin kalau nggak salah, maka munculnya juga sesuai dengan serotonin, terutama dia inhibisi, dia berperan dalam mengatur mood, perilaku emosi, tidur, memori, selera, dan modulasi aktivitas sistem dopamin. Pada GABA, ini inhibisi juga, terutama menghambat neurotransmitter di otak. Efek inhibisinya meningkat pada pengguna alkohol. Pada glutamat, eksitatori, dia fungsinya penting dalam belajar dan memori. Jadi dibutuhkan glutamat untuk itu. Signaling atau signal sel di sini adalah kaskade atau aliran kompleks beribu-ribu efek intraseluler yang dicetuskan oleh ikatan neurotransmitter tunggal ke satu reseptor membran. Itu normalnya kan begitu. Sehingga sel sinyal ini bisa merubah permeabilitas membran atau keadaan elektrik. Permeabilitas membran adalah penghambat yang dapat dilalui permeable barrier oleh zat. Jadi biologi itu di situ ada elektriknya juga. Elektriknya itu pengaruh di sini. Dia akan menjadi peka atau menjadi tidak sehingga lancar sinyal perintah-perintah itu. Dia akan merangsang produksi protein, molekul yang mengandung informasi kompleks yang terdiri dari 10-30% massa sel dan membentuk beberapa fungsi vital sel atau molekul regulator lainnya di dalam sel. Mengaktifkan dan menonaktifkan enzim, menginduksi sekresi substan, merangsang pembelahan sel. Ya. Dan itu juga terikat oleh deoksiribonukleik acid atau DNA untuk mengatur transkripsi gen tertentu. Dan DNA itu suatu nukleotid yang terletak dalam inti sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk mensintesis protein yang berguna untuk mempertahankan dan memproduksi organisme. Transkripsi di sini merupakan langkah pertama dalam sistem protein, yaitu segmen DNA yang memegang kode untuk sintesis protein. Jadi kalau ini kan terganggu di sini ya nanti akan sangat luas ya kalau sudah sampai ke tingkat DNA di sini. Ini sebenarnya bisa digambarkan dengan mungkin gambar-gambar panah-panah kayak itu. Nanti ikatannya dengan hal-hal yang lain, bukan hanya masalah di gangguan bipolar saja, sampai ke autoimun, sampai ke malfungsi signaling sel. Ini diduga merupakan penyebab gangguan bipolar, dan ini dapat dilihat dengan pemberian lithium. Terlihat obat lithium yang tidak memperlihatkan efeknya di luar sel membran tetapi di dalam sel bekerjanya. Akibat kerusakan komunikasi intrasel dapat mempengaruhi fungsi dan kehidupan sel, sehingga yang ini harus diperbaiki di dalam sel oleh mood stabilizer tadi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi etiologi dari gangguan bipolar adalah
mengaktifkan atau menonaktifkan enzim, yaitu protein yang mengkatalisis atau menyebabkan terjadinya reaksi kimia spesifik di dalam sel. Ini sudah ya tadi ya kayaknya ya. Ini malfungsi sinyalnya diduga penyebab sudah. Faktor lingkungan pengaruh terhadap gangguan bipolar, yaitu stresor psikososial misalnya. Dia menjadi pengaruh langsung atau melalui interaksi dengan faktor genetik. Pengalaman kanak dikaitkan dengan awitan dini dan komorbiditas. Mekanismenya bagaimana memang tidak pasti ya, sehingga episode gangguan bipolar dapat jadi secara spontan juga meskipun tanpa ada penyebab yang lainnya. Ini untuk apa? Etiologi. Jadi kalau kita simpulkan bahwa etiologi itu ada faktor biologi, yaitu faktor genetik, faktor neurotransmitter, kemudian faktor organ itu sendiri, organ itu nanti ada struktur dan ada fungsinya bagaimana. Selain itu masalah psikososial, yaitu misalnya lingkungan. Jadi skematiknya kira-kira begitu ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau menanyakan? Kalau tidak, ini waktunya tinggal dikit, tak lanjutin aja ya. Yang ke 3, 4, nggak usah ke 5 aja berarti ini ya. Mudah-mudahan nggak nyandak maghrib ya. Ini jam 1 slide lagi udah selesai. Ya, kita langsung aja ke masalah farmakoterapi gangguan bipolar. Di sini tujuannya adalah bahwa penata laksanya cukup kompleks untuk pengobatan gangguan bipolar. Karena tadi etiologinya juga nggak pasti dan berbagai macam hal yang bisa menyebabkan seorang mengalami gangguan bipolar ya. Farmakoterapinya cukup juga. Sebagian besar pasien menggunakan obat paling sedikit 2 hingga 3 jenis sekaligus. Jadi kadang-kadang tidak bisa hanya satu jenis obat, tapi bisa multifarmasi. Dan obat yang digunakan secara terus-menerus, tapi ada pula yang bisa intermittent. Jadi akhirnya bisa berhenti misalnya berapa tahun, tapi terus kambuh lagi tetap seperti itu. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan adalah gejalanya, tipe dan beratnya, siklus sebelumnya, respon obat sebelumnya itu penting. Kalau memang sudah respon terhadap obat tertentu ya sebaiknya kita gunakan itu, tidak harus mengganti ya. Kemudian lama obat yang harus digunakan, diagnosis dan komorbiditasnya. Kemudian riwayat keluarga, kalau dalam keluarganya ada yang mengalami dan dia sudah cocok dengan obat tertentu ya sudah gunakan itu, tidak usah menggantikan yang lain, akan lebih mudah nantinya. Umur, jenis kelamin, kemungkinan efek samping obat juga jadi pertimbangan. Obat yang digunakan adalah stabilisator mood. Medikasi yang dikenal oleh beberapa klinikus sebagai mood stabilizer. Ada yang namanya lithium atau garam lithium. Kemudian ada sodium divalproat. Ada karbamazepin, ada antipsikotik. Jadi kalau seorang mendapatkan bipolar mendapatkan antipsikotik berarti dia bukan antipsikotik sebetulnya fungsinya, tapi sebagai
stabilisator mood. Kalau misalkan Anda ditanya ini obatnya apa, dikasih apa, antipsikotik, risperidon sebagai antipsikotik, ya salah. Obatnya risperidon, fungsinya sebagai stabilisator. Kalau itu pasiennya afektif bipolar ya. Tapi kalau pasien skizofren obatnya apa, risperidon sebagai antipsikotik. Tapi sebenarnya stabilisator yang sebenarnya, tapi ya sudah, yang ada ini yang bisa kita gunakan. Prinsipnya individual pengobatan itu memang, terus kita harus tahu betul obat-obat yang cukup efektif yang selama ini digunakan, sehingga aman, ditoleransi dengan baik, dan pasien itu menggunakannya mudah, dan dokter juga mudah di dalam pengelolaannya. Dan harapannya hasil terapi dia remisi simptom, bukan hanya respon. Artinya kalau respon kan gejalanya seolahnya hilang, tapi sebetulnya masih ada. Tapi kalau remisi berarti dia sudah teratasi semuanya. Nilai luaran simptomatiknya dievaluasi, tapi sebetulnya obat tidak ada yang pas satu mana ya. Biasanya memang multifarmasi. Terjadi untuk restorasi psikososial juga penting obat-obat itu. Dan gunakan keluarga untuk mensupport terapinya, penting untuk dilakukan edukasi dan juga psikoterapi sehingga mengurangi kekambuhan. Semakin kronik penyakit, maka respon terapinya semakin lambat. Ya, di sini ada istilah 5R, yaitu pertama, obat itu kalau kita berikan, dia harus memberikan respon. Artinya apa? Ada perbaikan bermakna secara klinis sekurang-kurangnya 50% atau lebih. Berkurangnya episode indeks, meskipun ini hanya parsial ya. Kalau dia dikatakan remisi, maka dalam waktu sekurang-kurangnya ini 2 bulan sudah tidak ada gejala. Sehingga pulihnya episode indeks ini seperti ini. Jadi lebih baik kondisinya daripada respon. Jadi kalau berarti kita mungkin kalau di rumah sakit kita cukup respon nggak masalah, tapi dilanjutkan dengan rawat jalan sampai mengalami remisi. Dan harapannya, apalagi kalau untuk afektif bipolar itu dia mengalami recovery atau pulih dalam 2 bulan lebih, sekurang-kurangnya 2 bulan sudah tidak ada gejala dan episode indeks berakhir. Dan apabila dikatakan relapse itu dia mencapai remisi kemudian atau respon menjadi sakit lagi. Jadi misalnya pasien itu di rumah sakit, dia berespon obat, kemudian pulang, 2 minggu lagi kontrol, ternyata sakit lagi, maka dia dikatakan relapse. Tapi kalau munculnya itu setelah recovery, maka dia dikatakan recurrent. Seperti itu. Setengah 6 ya. Jadi pertimbangan untuk farmakoterapi, kita juga harus mengetahui efek samping obat yang nanti muncul atau dampaknya, atau kemudian juga penting ya edukasi keluarga itu untuk mengetahui apabila terapi dengan farmakoterapi, dengan psikoterapi atau edukatif itu hasilnya tidak baik, maka juga perlu ditambah dengan adanya ECT atau terapi elektrokonvulsif. Ini strategi menurut fase. Kalau fase akut itu paling tidak 2-8 minggu. Lanjutan 2-6 bulan dan rumatan tidak ditentukan. Artinya apa? Tadi pertanyaan mahasiswa bahwa ya dia memang panjang sampai dia terjaga baik terus, tidak pernah kambuh, harusnya kayak begitu. Jadi pada saat akut maka standarnya ada sindromnya sudah nggak ada. Kemudian masih minimal, kayaknya itu belum betul clean betul ya dibandingkan pada yang fase lanjutan. Jadi absen atau sudah tidak ada gejala lagi, subsindrom, jadi sudah tidak depresi lagi misalnya. Pada saat rumatan itu sudah tidak ada gejala, mungkin dalam kita hitung moodnya dia sudah eutim kayak begitu. Episodenya pada akut itu jelas standar dan gejalanya, sedangkan pada lanjutan maka apakah dia masuk ke mania atau depresi sebetulnya sudah kurang jelas karena parsial atau sempurna. Dan rumatan itu sudah tidak ada nampak gejala-gejala apakah itu depresi, campuran ataupun mani. Sehingga golongan
penggolongannya itu kalau akut ya setidaknya itu respon. Idealnya memang remisi. Pada saat lanjutan kita harapkan dia mengalami pulih, tidak relapse, dan fungsinya dia kembali seperti semula. Sedangkan pada yang rumatan itu mencegah dia recurrent dan sempurna, dia betul-betul mengalami recovery. Prioritas pada akut itu efikasi obat. Pada saat lanjutan ada efikasi dan tolerabilitasnya seimbang. Pada rumatan tolerabilitas, jadi kalau itu sudah betul cocok obatnya, dosis terkecil yang dijaga, tidak ada efek samping obat. Medikasi, peningkatan penambahan pada saat akut masih mungkin obat-obat itu dosisnya dinaikkan misalnya, atau mungkin ditambah jenisnya, itu memungkinkan. Tapi pada saat lanjutan kita sudah harus mulai menurunkan mungkin sedikit, tapi tidak sampai menimbulkan gejala itu kambuh lagi misalnya. Dan pada saat rumatan itu sudah mencapai dosis terkecil yang terbaik untuk menjaga kondisi itu dalam kondisi recovery, karena ini pasien bipolar. Untuk masalah psikososial, pada saat akut tetap sudah harus diberikan. Apakah suportif, edukasi, dan perlu melibatkan keluarga. Pada saat lanjutan, kita harus memberikan atau menjaga supaya pasien itu patuh. Diberikan CBT, cognitive behavior therapy, baik terhadap keluarganya, dan pemantauan atau juga paling penting untuk institusinya supaya mensupport pengobatan. Pada rumatan, maka diperlukan kepatuhan, optimalkan adaptasi dan antisipasi untuk terjadinya prodroma dan akan kambuh lagi. Jadi penting untuk edukasi pembelajaran mengenai hal tersebut supaya pasien tidak menjadi kambuh. Ini contoh-contoh obatnya, lini 1, ini mungkin nanti saya email saja ya supaya Anda bisa belajar sendiri di sini. Ini tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Sebetulnya ada yang dari seksi bipolar ya di Indonesia ini yang dipakai di Perhimpunan Kedokteran Jiwa. Pilih terapi tuntunannya itu yang lini pertama. Optimalkan terapi lini pertama, bila tak berespon, tambah atau ganti dengan lini pertama lainnya. Bila tak berespon, pertimbangkan baru lini kedua. Ini sebagai contoh-contoh untuk pertimbangan untuk obatnya ya, pemilihan obatnya. Nanti dilihat di ini saja. Demikian mungkin kuliah saya sore ini mengenai gangguan afektif bipolar. Saya masih punya utang yang kemarin belum saya email untuk mahasiswa. Berarti ini nanti untuk yang kuliah kedua ini sekaligus saya di-emailkan. Mungkin ada yang mau bertanya, ini sudah mau maghrib tapi masih ada? Kalau mungkin pakai ditulis juga boleh dikirimkan ke saya, nanti tak jawab lewat Tuhan juga apa pesan. Ya, kalau tidak ada kita akhiri kuliah sore ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Dokter. Terima kasih, Dok. Ya sudah maghrib ya, ini sampai maghrib. Ya, sama-sama. Siswa kan begitu. Udah ya. Terima kasih nggih. Kita akhiri Mbak Fat, nganti sore banget nih.